Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah seorang ulama yang dipotong lidahnya karena sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dikisahkan oleh Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa. Dahulu kala ada seorang penyair hebat dan sangat terkenal, namanya Syekh Farazak. Ia selalu asyik memuji Rasulullah dengan syair-syairnya, dan mempunyai kebiasaan melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu ketika ia melakukan ibadah haji, kemudian datang berziarah ke makam Rasulullah, dan membaca qasidah di makam itu. Ketika itu ada seseorang yang mendengarkan qasidah pujian yang dilantunkannya kepada Rasulullah. Setelah selesai membaca qasidah, orang itu menemui sang penyair dan mengajaknya untuk makan siang ke rumahnya. Ia pun menerima ajakan orang tersebut dan setelah berjalan hingga keluar dari Madinah Al-Munawwarah sampailah keduanya di rumah yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegangi sang penyair dan berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu." Maka orang itu menarik lidah Syekh Farazak lalu mengguntingnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Maka sang penyair pun menangis karena rasa sakit dan juga sedih tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah. Seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku. Karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridho, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula." Syekh Farazak terus menangis hingga tertidur dan bermimpi jumpa dengan Rasulullah yang berkata, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu. Berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisinya semula. Ketika sang penyair yaitu Syekh Farazak terbangun dari tidurnya, mendapati lidahnya telah kembali seperti semula. Maka Syekh Farazak pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah. Hingga di tahun selanjutnya Syekh Farazak datang lagi menziarahi Rasulullah dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah. Dan di saat itu datanglah seorang pemuda nan gagah serta berwajah cerah menemuinya dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Syekh Farazak teringat kejadian tahun yang lalu. Namun, ia tetap menerima ajakan tersebut. Sehingga, ia dibawa ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, Syekh Farazak dapati rumah itu adalah rumah yang dulu pernah didatangi lalu lidahnya dipotong. Pemuda itu pun meminta Syekh Farazak untuk masuk yang akhirnya ia pun masuk ke dalam rumah itu, hingga mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi dan di dalamnya ada kera yang sangat besar dan terlihat sangat beringas. Maka pemuda itu berkata, "Engkau lihat kera besar yang di dalam kandang itu? Dia adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu." Maka keesokan harinya Allah mengubahnya menjadi seekor kera. Dan hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina." Surat Al-A'raf ayat 166. Kemudian pemuda itu berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Maka Syekh Farazak berdoa,
Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya. Dan seketika itu pun Allah mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud yang semula. Dari kejadian ini jelaslah bahwa sungguh Allah mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad. Karena pujian kepada Nabi Muhammad disebabkan oleh cinta dan banyak memuji kepada Nabi Muhammad. Dan semakin banyak orang yang berzikir, bersalawat dan memuji Nabi Muhammad, maka Allah akan semakin menjauhkan kita dari musibah dan digantikan dengan curahan rahmat dan anugerah dari Allah. Lupa juga untuk komen dan share, like, dan jangan lupa juga untuk subscribe rancangan saya agar anda tidak akan ketinggalan untuk menonton video-video saya akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Bye.